dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Hai anak remaja muda yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya penuh sukacita. Hari ini kembali kita datang memuji Tuhan, sekalipun kita beribadah masih di rumah masing-masing. Tapi percayalah, Yesus yang kita puji, yang kita sembah, ada bersama dengan kita. Yuk mari anak muda yang dikasih Tuhan, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan. Bersama-sama kita akan pujian kita, hari ini harinya Tuhan. Dialah sumber sukacita kita, dialah sumber kebahagiaan kita, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita bertepuk tangan yuk. Mari bersama pujikan pujian kita bagi Dia. Haleluya. Bersama bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan bersama bersuka di dalam Tuhan, bersuka sukacita, karena kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sumber kebahagiaan kita sekarang sampai selama-lamanya hanya ada di dalam Dia, Allah pencipta langit dan bumi dan juru selamat kita semua. Hari ini anak-anak muda yang dikasih Tuhan, kembali kita mau mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Kita mau sama-sama belajarkan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita, memberikan makanan buat manusia roh kita, agar semakin hari semakin kita mengerti, memahami jalan Tuhan. Semakin hari kita semakin mengerti kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita persiapkan diri kita dengan firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita setiap hari. Dialah Tuhan, Allah yang mulia.
Dia raja di atas segala raja. Dan dialah Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup kita, berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Sungguh Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Allah. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Bahkan lebih dari itu, Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan sejak kami masih remaja, kami mau hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sebab itu pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini kembali menguatkan kami, kembali mengingatkan kami bahwa sungguh Yesus mengasihi kami. Biarlah firman-Mu Tuhan ada dalam diri kami dan kami mau lakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama kembali kita akan pujian bagi Tuhan. Katakan dengan imanmu, oh sungguh Tuhan Kau Allah, tiada yang lain yang aku sembah. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
kembali suka bersama. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ini keyakinan kami Tuhan, ini iman kami kepadamu. Kau Tuhan, Allah yang sanggup, sungguh tiada yang mustahil. Bagimu Tuhan, Kau yang menopang kami, Kau yang memberi kekuatan. Yesus, Yesus, tiada yang lain, tiada yang sepertimu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, kami memuji, kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, ajari kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, untuk kami tetap percaya bahwa Yesus yang kami sembah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu tidak pernah berubah Tuhan, akan berlaku sampai selama-lamanya. Ajari kami sejak kami masih muda ini, untuk kami berkeyakinan teguh bahwa kami ada hari ini karena ada Tuhan yang menopang kami. Ada Engkau Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Ada Yesus yang memberikan hidup buat kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman-Mu hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami anak remaja muda-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom, apa kabar? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik, yuk sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, keurapian anak Tins Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jadikan mereka tanah yang subur, yang gembur Tuhan Yesus, yang ditaburi firman-Mu, berakar berbuah dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, urapi setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Adik-adik, sharing firman Tuhan kali ini kakak beri judul Comfort Zone. Apa itu comfort zone? Zona nyaman ya adik-adik, mungkin kalian sudah sering dengar. Zona nyaman adalah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan merasa nyaman. Sebelum kakak lebih jauh lagi, kakak mau adik-adik melihat cuplikan video ini. Hey, this is Draxus. Software, computer chips, anything more and more. You order pizza when you're hungry. You play computer games when you're bored. Here is your comfort zone. Here's where you don't want to move anywhere.
Comfort zone is a situation in which you feel comfortable and in which your abilities and determination are not being tested. You feel more comfortable and calm in this zone. Everything comes easy for you. You don't want to get your ass up. You don't make any effort. Everything is familiar to you. You don't feel any anxious or fear. Is comfort zone looking good for you, isn't it? In the short term, yes. But when you need to get into the real life, no. You will feel like a fish out of the water. You can't live your life happily by experiencing your instant pleasures. In the long run, you will begin to feel empty because you don't know where you are going. You don't have any goals to accomplish. Maybe now, comfort zone is comfortable for you. But if you want to achieve your goals, like maybe having a big family or overcoming your social anxiety, you need to get out of your comfort zone. I know it's going to be hard. You will feel anxious and stressed when you try to get out of your comfort zone. But you have to do it. You have to face off challenges to live your dreams. You have to step into the unknown. That's the only way to grow, only way to moving forward. But how can we step out of the comfort zone? Oke. Adik-adik sudah melihat cuplikan video tadi? Oke. Adakah adik-adik yang seperti itu? Adik-adik mungkin menyenangkan ya. Makan, main game, tidur, makan lagi, main game, tidur lagi. Tapi yang dilakukan anak tersebut tidak baik adik-adik. Kalian merasa nyaman, merasa enak. Tapi kalian tidak mengerti dunia luar seperti ikan di dalam kolam. Ketika dia lompat, dia keluar dari kolam itu, ikan itu akan mati. Seperti halnya kita tidak akan bisa beradaptasi dengan dunia luar ketika kita hidup seperti itu. Seperti yang di video tadi. Kakak berharap kita bisa belajar dari video tadi ya adik-adik. Comfort zone. Mungkin di masa pandemi ini banyak waktu luang kalian. Banyak waktu senggang kalian. Di masa pandemi ini sekolah dilakukan di rumah, ibadah dilakukan di rumah, kerja kelompok dilakukan di rumah. Semuanya dilakukan di rumah. Tapi adik-adik, banyak waktu luang kalian. Orang tua kalian mungkin tidak melarang kalian untuk bermain gadget, untuk nonton. Mereka tidak melarang. Asal kalian bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan. Mana yang harus diprioritaskan. Kalian harus bisa membagi waktu. Ada saat belajar, ada saat makan, ada saat berdoa, ada saat membantu orang tua. Adik-adik, di masa sekarang ini teknologi dan kemajuan semakin canggih. Istilahnya, perumpamaannya, dunia dalam genggaman kalian. Kalian mau mengetahui apa aja, bisa searching. Adik-adik, jadikan pengetahuan teknologi untuk membangun kalian menjadi lebih baik. Menjadi anak-anak yang berwawasan, menjadi anak-anak yang berintegritas tinggi. Nah, adik-adik, ada 3 poin yang akan kakak bagikan kepada adik-adik. Bagaimana keluar dari zona nyaman itu. TTM. T yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kakak ambil dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan. Adik-adik, mungkin ada adik-adik yang bertanya, Ma, Pa, kenapa si Jono, tahu kan mama kan teman saya, namanya si Jono, dia hidupnya enak loh Ma, dia setiap menginginkan sesuatu pasti langsung ada. Dia tidak perlu ke gereja, dia tidak perlu pelayanan, dia tidak perlu baca Alkitab, dia tidak perlu doa,
Hidupnya enak-enak aja, setiap mau sesuatu pasti tersedia. Sedangkan saya harus mengumpulkan uang, saya harus berdoa dulu setiap kali mau sesuatu. Adik-adik, yuk kita belajar dari tokoh Alkitab yang satu ini. Adik-adik mungkin mengenal tokoh Yusuf. Yusuf adalah seorang yang penuh hikmat. Kenapa dia penuh hikmat? Karena dia takut akan Tuhan. Adik-adik, Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun pada saat itu. Dan dia bisa mengartikan. Dan dia bisa menasehati raja untuk melakukan apa yang harus dilakukan pada saat itu. Luar biasa kan adik-adik? Pasti adik-adik semua mau mempunyai hikmat yang dari Tuhan. Kakak akan berikan satu firman Tuhan di Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesus tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Adik-adik, hanya di dalam Tuhan ada hikmat, ada pengetahuan. Yuk, kita belajar adik-adik. Kita belajar. Di Teens ada Happy Challenge. Kalian lakukan itu dengan setia. Kak, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Saya berdoa setiap hari. Saya baca Alkitab setiap hari. Betul. Lakukan itu setiap hari. Adik-adik mungkin tidak akan merasa. Mungkin adik-adik tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Lakukan dengan setia. Ketika adik-adik di luar, adik-adik bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman mungkin, adik-adik akan merasakan. Ketika teman-teman kalian mengajak kalian untuk berbuat hal tidak baik, misalkan merokok, kalian akan mempunyai warning, sinyal dari Tuhan. Sinyal kalian akan kencang. Adik-adik, kalian akan jadi garam. Kalian akan menjadi terang. Kalian akan penuh hikmat. Ketika kalian dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kakak berpesan, siapkan waktu buat Tuhan. Bayar harga buat Tuhan. Kalian berdoa untuk keluarga, untuk mama papa, untuk gereja, bahkan untuk bangsa yang saat ini dilanda pandemi COVID-19. Adik-adik, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Yuk, siapkan waktu buat Tuhan. Bukan sisa waktu. Apa adik-adik? Siapkan waktu buat Tuhan. Bukan sisa waktu. Adik-adik, yuk belajar. Jadikan doa, baca Alkitab, pujian, itu sebagai gaya hidup kalian. Kalian akan menjadi anak-anak yang militan. Anak-anak yang penuh hikmat. Kakak percaya Tuhan akan selalu beserta kalian. Tuhan akan terus menuntun kalian. Roh Kudus yang akan membimbing kalian. Percaya adik-adik. Terus dekat dengan Tuhan. Oke adik-adik. T yang kedua ya. T yang kedua apa Kak? T yang kedua taat kepada orang tua. Amsal 1 ayat 8. Anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan membuang pengajaran ibumu. Hai anakku, dengarlah akan pengajaran bapakmu dan jangan kau tinggalkan pesan ibumu. Siapa di sini adik-adik yang ditegur orang tua atau dinasehati malah lebih galak, lebih nyolot, lebih marah? Kakak berharap gak ada ya. Terkadang adik-adik sulit memahami.
orang tua, bahkan terkadang adik-adik sulit mematuhi orang tua, bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Contohnya membantu orang tua, contohnya meminta maaf apabila kalian salah, kalian mengalah, itu hal-hal yang sederhana. Tapi kalian tidak lakukan. Adik-adik, perlu kalian ingat ya, orang tua memberikan nasihat adalah untuk adik-adik. Memberikan nasihat untuk karakter adik-adik. Adik-adik harus merasa bersyukur, harus merasa beruntung berada di lingkungan yang sehat, memiliki orang tua yang baik, orang tua yang mau menasihati kalian. Kalian lihat di luar sana, banyak anak-anak jalanan. Mereka harus menghidupi diri mereka sendiri. Mereka harus cari makan untuk mereka sendiri. Kalian makan sudah tersedia. Kalian harus bersyukur. Di panti asuhan, mereka sudah mungkin tidak mempunyai mau apa-apa. Kalian merasa bersyukur. Kalian harus merasa beruntung. Ketika orang tua menasihati kalian, itu tandanya orang tua kalian sayang kepada kalian. Mereka ingin anak-anaknya punya karakter yang baik, karakter yang bagus. Jadi ketika kalian di luar, orang tua kalian dia merasa cemas karena kalian mempunyai karakter yang baik. Contoh ya adik-adik. Adik-adik sedang nonton drakor atau sedang main game yang gak bisa diganggu, maminya telepon. Betulan maminya pergi dan mbaknya pulang kampung pada saat itu. Jono, tolong ya bantu mama angkat jemuran. Tapi tidak dilakukan. Nah, oh iya ma, oke. Tidak dilakukan. Karena asik. Main gadget, nonton, lupa. Sampai mamanya pulang, jemuran itu belum diangkat. Dan akhirnya hujan turun, basah bajunya. Adik-adik, itu hal sederhana ya adik-adik. Kakak kasih satu contoh lagi. Ketika Kak Donald, Kak Yuni memberikan kalian tugas pelayanan. Kalian gak mau. Kalian malas latihan. Kalian merasa, aduh saya gak bisa. Saya sibuk kak. Saya takut salah kak. Adik-adik, iya, mulai dari kecil kalian melayani Tuhan. Kakak percaya setiap orang Tuhan berikan minimal 1 talenta. Tapi kakak percaya adik-adik teens Tuhan berikan lebih dari 1 talenta. Ada amin adik-adik. Lakukan adik-adik. Ketika kalian dipercayakan untuk pelayanan, lakukan dengan segenap hati kalian. Lakukan dengan setia, maka Tuhan akan menambah-nambahkan terus talenta kepada kalian. Percaya adik-adik, mungkin adik-adik keluar dari zona nyaman. Kalian harus latihan, kalian harus terus berlatih. Tapi percaya, jerih lelah kalian akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, adik-adik, mau ya belajar untuk melayani. Dan satu lagi M-nya itu mengasihi dengan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Maksudnya apa kak? Ya maksudnya seperti tadi. Ma, aku mengasihi mama, aku sayang sama mama. Tapi ketika disuruh angkat jemuran, kalian tidak lakukan. Itu hal sederhana. Kalian tidak lakukan dengan perbuatan kalian. Kalian hanya di bibir saja.
Adik-adik, yuk kita belajar memberi. Kita belajar memberi dengan yang kita miliki. Meskipun punya sedikit, tapi yuk kita belajar adik-adik. Keluar dari zona nyaman kita mau memberi. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kalian. Ketika kalian melakukan TTM ini, takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan mengasihi dengan perbuatan, kakak percaya adik-adik akan menjadi anak yang luar biasa. Adik-adik akan menyukakan hati Tuhan. Yuk, kita belajar berada harus bayar harga dengan TTM ini. Kita mau belajar taat kepada orang tua dan kita mau memberi, mengasihi dengan perbuatan. Demikian firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam setiap hati kita dan kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang militan, menjadi anak-anak yang tangguh Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan mengasihi dengan perbuatan. Roh Kudus, tuntun kami, ajar kami untuk melakukannya ya Bapa. Biar Engkau yang menolong kami melakukan sesuai yang Engkau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.